Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan masuk apa sih perbedaannya peruqyah dengan dukun itu? Ya. Kita masuk kepada dunia dukun dulu. Pertama, kalau ada peruqyah kemudian minta di tempat-tempat yang digelapkan, tolong lampunya matikanlah katanya. Ah, ini bukan peruqyah, antum mau ngapain di gelap-gelap pula? Itu dukun tuh. Ya. Kemudian juga yang kedua menggunakan jimat-jimat. Pamannya di situ ada jimat-jimat menggunakan nomor-nomor tertentu, rajah-rajah tertentu, huruf-huruf tertentu dari huruf-huruf bijaiyah yang kemudian dibolak-balik yang kadang-kadang tidak paham maknanya, atau ayat-ayat Al-Quran yang samar-samar dan begitu seterusnya. Maka ini bukan peruqyah, ini dukun. Dia dajjal. Ya. Ataupun menggunakan mantra-mantra yang tidak dikenal. Menggunakan mantra-mantra yang tidak dikenal, bukan dari Quran, bukan dari doa, bukan dari zikir, entah apa yang dibaca. Kemudian juga suka menakut-nakuti. Wah, ini kamu kena sihir, kena santet ini. Ini santetnya kuat kali ini kayaknya. Ini yang dukunnya orang ini kayaknya nih. Enggak boleh menakut-nakuti. Kalau sudah menakut-nakuti itu bukan peruqyah, itu dukun. Kemudian juga terkadang menggunakan asap-asapan. Syaitan itu suka dengan asap, maka jangan menggunakan asap. Kemudian juga menggunakan transaksi. Terkadang transaksi ini karena untuk mengadakan syarat-syarat tertentu. Entah untuk membeli ayam, disembeli, membeli barang-barang tertentu dari jimat-jimat dan begitu seterusnya. Ini bukan peruqyah. Peruqyah itu tidak ada beli ini beli itu, dia hanya baca Quran saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga suka berbohong. Peruqyah itu tidak suka berbohong. Jangan berbohong. Kalau dukun ya biasa. Karena dukun itu biasa memastikan sedikit-sedikit bisa, pasti sembuh. Nah, itu kalimat-kalimat seperti ini bahaya. Pak dukun, sembuh, sembuh. Ah, ini penyakit enteng ini, sembuh, gampang ini. Ini kalimat-kalimat seperti ini tidak keluar dari seorang peruqyah. Kemudian terkadang nuduh-menuduh bahwa si fulan menyihir dia. Ini ada nih orang-orang yang suka menuduh, ini kamu terkena sihir, kayaknya yang menyihir ini sekitar sini lah, nggak jauh-jauh dari sini. Ini kan menyebar fitnah, ikhwan. Ya. Kemudian juga sok mengerti perkara-perkara gaib. Ini kalau sudah tahu perkara gaib, ya tadi pamannya dia mengatakan dalam tubuhmu ada jin, dalam tubuhmu ada setan, ada apa kan gitu, ada penyakit hasad, ain dan yang semacamnya, maka ini dukun karena sok tahu yang gaib. Kemudian juga mampu memindahkan penyakit. Ya. Sampai saya ingat tuh cerita yang pernah saya sampaikan, ada orang Singapura minta urut, tukang urut kan itu. Kata tukang urutnya, bang, mau nggak saya pindahkan penyakitmu ke telur sama ayam katanya. Kan zalim, coba kan, penyakit pindah ke ayam pula. Ayam sehat jadi sakit. Itu sebenarnya dusta, tidak bisa juga dia mindahin penyakit. Gimana caranya mindahin penyakit itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memanggil-manggil nama jin, memanggil-manggil arwah-arwah tertentu. Nah, ini bahaya. Ya, ini dukun bukan peruqyah. Kemudian menggunakan barang-barang yang dianggap karomah. Ini kalau sudah bau keris, bau tasbih, bau batu aki, bau apa gitu ya, bau batuan dan yang semacamnya. Kemudian dimasukkan ke air, ini kemudian diminumkan. Nah, ini dukun bukan peruqyah. Atau bertanya-tanya soal nasab, ibumu siapa dan begitu seterusnya. Kemudian juga terkadang disuruh aneh-aneh syarat-syaratnya, seperti jangan mandi beberapa hari, jangan sentuh air beberapa hari. Gimana orang disuruh tidak sholat? Kalau itu kan orang disuruh tidak sholat namanya, sholat kan harus wudu. Nah, ini kadang-kadang memang sampai seperti itu dukun-dukun itu. Ataupun terkadang dia berkhalwat dalam pengobatan itu, berkhalwat. Makanya kita lihat dukun-dukun cabul itu karena berkhalwat dia. Ya. Kemudian juga memegang-megang dan begitu seterusnya sembarangan. Terkadang meminta bekas-bekas yang diobati, entah rambutnya, entah kukunya, entah apanya. Untuk apa coba? Ya. Ini semua adalah perbuatan dukun. Ataupun menggunakan tenaga dalam, mampu menangkap jin dan begitu seterusnya, dimasukkan ke botol. Kayak dulu kan ada acara di TV itu kan, cara apa itu? Kauka atau apa tuh? Yang nangkap-nangkap jin ke botol tuh.
Antum aja bisa, karena itu kan acting. Gimana caranya antum nangkap jin? Sementara Allah yang mengatakan innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia jin dan kabilahnya melihat kita sementara kita tidak melihat mereka, kata Allah. Gimana caranya kita melihat mereka? Mereka yang lihat kita. Tapi karena Allah Maha Adil, di dunia ya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Di akhirat Allah balik, kita melihat mereka, mereka tak melihat kita. Karena semua ada keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun menyiksa orang yang diobati, suruh ngerendam, suruh ini, suruh itu. Kan banyak pasien yang datang ke dukun mati karena disiksa, kadang-kadang dibunuh kan sama dukunnya, karena ya mungkin tujuannya hanya dunia saja. Intinya meminta syarat yang aneh-aneh lah kadang-kadang. Kadang-kadang syarat itu yang tidak bisa dikabulkan, hanya bisa dikabulkan oleh dukunnya sendiri. Intinya adalah supaya nambah ongkosnya gitu sebenarnya. Kamu kan tidak bisa nyari, biar saya cari, tapi ada ongkosnya. Itu maksudnya, itu untuk nambah uang dompetnya, ya. Jadi dia buat syarat aneh-aneh dan begitu seterusnya karena mereka bekerja sama dengan jin, ya. Dan kadang-kadang ada yang meruqyah dengan jarak jauh, ya. Pamannya yang sakit di Amerika, peruqyahnya di sini. Ikhwatul fiddin, itu dukun tuh, ya. Kemudian juga sama sekali tidak berakhlak, kadang pakaiannya compang-camping gak jelas. Bahkan yang lebih parah, pakaiannya sopan tetapi kemudian seolah-olah dia pakaian ustaz tapi dia dukun. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau pakai kalung tengkorak saja masih tahu dia dukun kan itu. Loh kalau pakai tas, pakai jubah, pakai serban, pakai ini kan enggak, orang awam enggak bisa membedakan tuh. Ya. Mana peruqyah, mana dukun. Kadang-kadang baca juga dia Quran Fatihah kan gitu. Walaupun terkadang sisanya entah apa yang dibaca dia. Tapi yang jelas kalau ciri-ciri ini nampak, dia bukan peruqyah tapi dukun dajjal. Jangan datang bertanya apalagi sampai membenarkan. Karena bukan solat kita 40 tidak diterima 40 hari, bisa saja kita keluar dari Islam tanpa sadar, naudzubillah. Adapun para peruqyah ini tidak ada ciri-ciri itu. Peruqyah itu hanya sekedar baca, datang baca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Apa yang dibaca? Doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Apa yang dibaca? Ya nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Tidak lebih dari 3 perkara. Baca Quran, baca doa yang warid, baca nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Sini, tidak ada lagi syarat yang lain. Ini kalau peruqyah aneh-aneh syaratnya, kau ini bukan peruqyah, kau dukun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dipahami, ya, perkara-perkara ruqyah ini jangan sampai kemudian masuk pada perkara-perkara khurafat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diharuskan orang yang akan diruqyah ini? Pamannya kita. Dan sekali lagi bahwa sebaiknya kalau kita peruqyah, kalau ada orang yang datang ke kita, jangan langsung kita ruqyah. Antum kalau sebagai peruqyah, ada orang datang minta ruqyah ke kita, jangan langsung diruqyah. Tapi sarankan dulu dia ruqyah diri sendiri. Kemudian kita ajarkan, pamannya datanglah ibu-ibu ke antum, tolonglah Ustadz, ya, atau akhi ruqyah saya, ya. Antum bilang sama dia, Bu, ya, atau akhi atau ukhti, bagusnya anti ruqyah sendirilah. Saya ajarkan saja caranya. Karena bagaimanapun saya katakan tadi, meruqyah diri sendiri lebih afdal dibandingkan kita yang meruqyah dia. Karena kita tahu hadis Nabi SAW yang mengatakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu salah satunya orang yang tidak minta ruqyah. Jangan kita memberikan wasilah kepada orang-orang yang minta ruqyah akhirnya kita layani. Kasihan jadinya dia kan, keluar dari 70.000 kan. Karena biasanya yang seperti ini kalau laki-laki jarang, biasanya emak-emak yang banyak kayak gini. Yang minta diruqyah itu rata-rata ibu-ibu tuh. Ya, nanti keganggu sedikit, oh jangan kena jin nih. Tolonglah Ustaz saya ruqyah, sedikit-sedikit sakit saya ruqyah, sedikit-sedikit. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini terkadang terjatuh kepada apa? Terjatuh kepada syirik nantinya. Karena kalau seandainya yang meruqyah itu betul-betul sembuh, dia akan menyandarkan kesembuhan kepada sang peruqyah itu.
Ataupun terkadang dari bacaan peruqyah itu, kalau ustaz anu yang ruqyah itu pasti sembuh tuh. Ini kalau ustaz yang anu ini lama sembuhnya tuh. Subhanallah, ada orang yang gitu, kawan. Ya. Penyembuh itu Allah, nggak ada kaitan dengan ustaz ataupun dengan bacaan ustaz itu, tidak ada. Bahkan kalau seandainya orang meruqyah diri sendiri jauh lebih baik. Kenapa? Karena kondisi dia sedang kesulitan, dan Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah fayakshifu su' ila akhiril ayat. Siapa lagi orang yang akan mendengar doa orang-orang yang ada kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini mengatakan bahwa di antara sebab mustajab doa adalah ketika orang sedang ditimpa musibah. Sekarang ditimpa musibah orang yang meruqyah atau yang diruqyah? Yang diruqyah kan yang terkena musibah dia. Berarti doa dia lebih mujarab dibandingkan yang meruqyah. Makanya para peruqyah ini saya nasihatkan, kalau ada datang jangan diruqyah dulu. Kalau bisa ruqyah diri sendiri dulu. Kalau dia sudah berusaha mengamalkan tapi juga tidak sembuh, dan memang tidak ada obat kecuali dengan cara diruqyah, ya bolehlah kita bantu ruqyah. Karena terkadang ada obat-obat yang di luar ruqyah bisa disembuhkan. Pamannya datang ke dokter. Sebenarnya kalau datang ke dokter dikasih obat selesai itu. Ya. Tapi kadang-kadang peruqyah ini menakut-nakuti. Ini nampaknya ciri-cirinya kena jin nih kamu ini. Lah kok bisa ngomong begitu? Dari mana anda tahu kena jin? Saya dulu tuh punya kawan cerita, kawan dia, bukan dia, kawannya cerita, itu kerja di Brunei Darussalam. Ya, dia hafid Quran, kerja di Brunei, dia cerita. Dia bilang, aduh si kawan itu, saya punya kawan Ustaz, kenapa? Dia memang hafal Quran, sekarang jadi imam di Brunei Darussalam katanya. Saya bilang gajinya berapa? Itu gajinya besar katanya jadi imam. Tapi bukan dari imamnya, ngobati orang katanya. Kenapa? Itu setiap orang datang pasti dibilang kena jin. Mau sakit kepala, mau demam, mau apa, pasti kena jin katanya. Ini nipu ikhwan. Dari mana dia coba kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya harus dipahami satu, bagi orang yang akan diruqyah itu, Anda harus tahu bahwa namanya di dunia ini pasti tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada bala, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari penyakit, namanya orang hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari ujian Allah. Kehidupan yang sempurna itu hanya di sorga. Selama kita hidup di dunia pasti diuji Allah dengan penyakit, dengan kefakiran, dengan masalah keluar, macam-macam ya. Jadi harus yakin. Kenapa saya katakan harus yakin bahwa dunia ini bukan tempat istirahat tapi darul bala? Supaya kita lebih sabar lagi, lebih sabar, dan jangan sampai menolak takdir. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala jadi objek celaan. Kenapa ya Rabb, aku saja kau timpa penyakit, kenapa orang itu sehat-sehat saja? Ikhwan, terkadang ujian itu mengangkat derajat. Boleh jadi mengingatkan kita, boleh jadi menghapus dosa dan begitu seterusnya. Yang kedua, karena begini ya, saya tambah, jangan cerita kita. Nabi SAW kurang apa solehnya, kurang apa mulianya, kurang apa agungnya. Dia pun terkena sihir. Nabi kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn A'sam, orang Yahudi. Dan Nabi SAW tidak tahu kalau dia terkena sihir sampai 6 bulan. Kalau bukan karena Jibril turun kemudian meruqyah dan mengatakan bahwa dia matbub, dia terkena sihir, baru Rasul tahu. Dari sini istimbatnya, peruqyah tidak tahu kalau orang itu terkena sihir. Nabi aja nggak tahu kalau dia kena sihir, kecuali setelah malaikat ngomong engkau terkena sihir. Maka jangan bilang peruqyah ini langsung main ponis kena sihir, ini ciri-cirinya nampak nih. Nggak bisa kawan ya. Ini harus dipahami. Ini yang pertama. Kalau Nabi saja semulia itu kena sihir, apalagi kita? Maka yakini bahwa dunia ini darul bala. Satu. Yang kedua, tetap kita cari obat. Kalau kita terkena penyakit, kewajiban kita cari obat. Karena Allah itu tidak mungkin menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Cuma namanya obat itu alima man alima wa jahila man jahila. Ada yang tahu penyakit itu obatnya ini, alhamdulillah. Seperti kita sakit kepala, oh tahulah ini bodrek, minum bodrek sembuh, alhamdulillah tahu obatnya. Ini kena asam urat nih obatnya, alhamdulillah. Ini kena kolesterol, alhamdulillah. Ada yang tahu. Ya, setelah diberitahu konsultasi dokter kasih tahu ini obatnya, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi ada yang
Tidak tahu. Lah tidak tahu ini disuruh untuk berusaha mencari sebab kesembuhan. Mencari sebab kesembuhan. Entah datang ke dokter, entah datang ke apotek beli obat, entah datang ke tukang-tukang ruqyah, kalau memang itu ruqyah syar'i. Dan ingat ketika para ulama menjelaskan apakah setiap orang yang minta diruqyah dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, sebagian para ulama mengatakan seperti Syekh bin Bas dan yang lain mengatakan tidak semua orang yang minta ruqyah dikeluarkan dari 70.000 itu. Ketika orang ini memang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, seperti orang kerasukan, dokter mana bisa menyembuhkan? Itu bukan ranah dia. Yang bisa menyembuhkannya para peruqyah kan begitu. Kalau tidak ada obat kecuali itu, maka dia tidak keluar dari 70.000. Tapi kalau dia sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit, ini bahaya. Ruqyah diri sendiri dulu. Jangan terus minta ruqyah kepada orang. Kan banyak zikir-zikir yang diajarkan pagi, petang, sebelum tidur, setelah tidur dan begitu seterusnya yang bisa menjadi obat dan pelindung kita dari gangguan setan dan sihir dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang diruqyah harus paham bahwa ruqyah itu sebab. Saya ulang-ulang, ruqyah ini sebab, bukan penyembuh. Bukan penyembuh. Dan seorang peruqyah juga jangan memposisikan dia dokter. Karena dokter itu beda ilmunya. Kalau dokter ini insya Allah nih, kalau ini sembuh ini, ya memang terbukti kan begitu. Dengan mengkonsumsi obat ini, dengan dioperasi, kebanyakan sembuh. Artinya kan lebih banyak sembuhnya dibandingkan tidaknya. Karena namanya ilmu tampak, lebih mudah ngobatinya. Tapi kalau peruqyah jangan memastikan nanti kamu sembuh. Dari mana antum tahu? Antum bukan dokter. Ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya penyembuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sekedar nasihat saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.